Di sini ada pengertian transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Adapun dalam transmisi data ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalam, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan media transmisi data. Di sini ada sinyal dan modulasi, merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan modulasi adalah pergabungan sinyal data dan sinyal data yang merupakan sinyal pembawa atau carrier yang bertujuan untuk mengirimkan informasi atau data dan meminimalkan noise. Di sini ada media transmisi data, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan data antara pengirim dan dengan penerima data tersebut. Selanjutnya ada transmisi arah transmisi data, yaitu suatu proses yang menjelaskan arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Terakhir ada mode transmisi, yaitu suatu proses transmisi data dari suatu media atau menuju media atau alat lainnya. Slide selanjutnya. Sini ada konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi titik ke titik atau point to point dan konfigurasi multi titik multi point. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Slide selanjutnya. Sini ada point to point atau titik-titik, yaitu menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Sini ada multi point atau multi titik, itu menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Selanjutnya. Ini ada jalur transmisi data. Jalur transmisi data adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama unicast, kedua multicast, ketiga broadcast. Yang pertama unicast adalah kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat lainnya. Sebagai analogi, contohnya adalah penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungi telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah dua telepon tersebut. Yang kedua, multicast adalah suatu proses komunikasi yang terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada pada internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik kepada server itu tadi. Yang ketiga, ada broadcast, adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak perlu
memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya adalah stasiun pemancar televisi atau pengirim email melalui mailing list. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Anissa. Saya Erika Novianti, NIM 190400360. Di sini saya akan membacakan arah kanal transmisi data. Kanal transmisi dalam transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang tersedia memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut memungkinkan dua perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Next slide. Yang pertama ada simplex, sistem komunikasi satu arah, yaitu sistem yang hanya memungkinkan device atau peralatan sebagai device atau peralatan penerima data atau sebaliknya. Contohnya adalah pesawat radio, pesawat televisi, dan lain. Dalam sistem komunikasi ini, peralatan yang digunakan tidak dapat melakukan feedback atau interaksi balik dengan peralatan lainnya. Namun, pada beberapa negara maju, teknologi pesawat televisi berkembang pesat. Selain sebagai peralatan untuk menampilkan gambar, audio, dan video, televisi ini juga dapat berfungsi sebagai komputer, layanan chatting, internet, atau telekonferensi. Yang kedua, ada half duplex atau star komunikasi setengah dua arah. Adalah sistem komunikasi yang memungkinkan mengirimkan dan menerima data ke peranti lainnya. Maka peralatan tersebut menerima transmisi data dari peralatan lainnya sampai proses pengiriman data selesai. Hal ini juga berlaku pada sebaliknya. Pada saat menerima data, maka sebuah peralatan tidak dapat melakukan pengiriman data ke peralatan lainnya sampai proses tersebut selesai. Teknik ini dipakai pada komunikasi peralatan seperti radiogram atau walkie-talkie. Selanjutnya ada full atau sistem komunikasi dua arah sekaligus, yaitu sistem yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contohnya adalah ponsel, internet, dan lainnya. Sistem komunikasi secara full duplex merupakan teknik yang paling sering digunakan karena kebutuhan data yang cepat dan berukuran besar. Selain jenis komunikasi yang digunakan pada sebuah peralatan jaringan, kecepatan transmisi data dipengaruhi oleh jenis transmisi data yang digunakan. Antara lain, yaitu transmisi paralel dan transmisi. Slide selanjutnya. Mode transmisi data.
Mode transmisi data ini adalah data yang dikirimkan dari suatu media atau alat dan diterima oleh media atau alat yang lain. Transmisi ini juga salah satu konsep sistem komputer. Dengan adanya metode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap yang lainnya. Contohnya adalah perangkat input yang masuk ke pemroses, dari pemroses ke strobe, dan pemroses ke media output. Juga dapat melakukan transmisi data dari komputer sistem ke beberapa komputer yang lain. Diketahui bahwa mode transmisi ini terdapat dua mode, yakni paralel transmission dan serial transmission. Data yang disalurkan menggunakan media ini merupakan jalur di mana data tersebut akan dilewatkan. Paralel transmission data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jadi untuk metode transmisi model ini, jalur digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Data akan dikirimkan terus-menerus menggunakan jalur-jalur disediakan tersebut sampai semua data selesai dikirimkan. Kemudian ada serial transmission. Dalam jalur yang disediakan hanya ada satu, di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data tersebut nanti dapat diterima oleh pengirim. Pada serial transmission ini memiliki metode transmisi yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Synchronous transmission itu adalah mode transmisi data dengan istilah synchronous transfer mode atau STM. Pada proses transmisi data diatur sedemikian rupa supaya memiliki pengaturan sama, sehingga sewaktu data dikirimkan dan diterima dengan baik oleh alat tersebut. Biasanya pengaturan ini didasarkan terhadap waktuan dalam mengirimkan sinyal. Pewaktuan ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock atau timer. Selanjutnya ada asynchronous transmission. Mode ini biasanya disebut juga diistilahkan dengan asynchronous transfer mode atau ATM. Mode ini biasanya sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Dalam mode ini berarti clock oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data yang dikirimkan harus berisikan informasi tambahan mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengirim data dilakukan. Slide selanjutnya. Transmisi selanjutnya ada transmisi data berdasarkan sinyal yang digunakan. Sinyal yang dihasilkan oleh pemancar ditransmisikan melalui media. Jenis transmisi data berdasarkan sinyal yang digunakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara kontinu atau terus-menerus sebagai fungsi waktu yang disebar melalui suatu media dengan amplitude yang bervariasi. Maka karakter dimiliki oleh amplitude dan frekuensi.
sinyal analog juga bekerja dengan mentransmisikan data atau data digital, data keluaran modern, tanpa mengurangi isinya sama sekali. Dengan menggunakan sinyal analog ini, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh noise atau sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pengamat sinyal atau amplifier. Contohnya dalam penggunaan sinyal analog adalah sinyal gambar pada televisi analog, suara pada radio analog yang dikirimkan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital ini adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Proses pengiriman informasi menggunakan sinyal digital lebih mudah, cepat, dan akurat. Sinyal digital tersebut disebut dalam penggunaan sinyal melalui media transmisi selama gangguan sinyal digital tidak melebihi batasan yang diterima. Sinyal itu dapat diterima atau dikendalikan dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang akan saya bacakan. Saya sendiri Anissa Azizatul Munawwaro dari NIM 1904030056. Di sini saya menjelaskan kapasitas channel transmisi atau bandwidth. Kapasitas channel transmisi adalah kemampuan maksimal dari suatu media alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Ada dibagi menjadi dua jenis, itu ada broadband. Broadband itu adalah frekuensi jalur lebar yang mampu memindahkan lebih banyak data dan lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang lebih sempit. Sedangkan wideband ini merupakan pita dengan saluran lebar dengan kemampuan lebih besar jika dibandingkan dengan narrowband. Di sini ada kelemahan transmisi, ada 3 kelemahan transmisi, ada attenuation atau kelemahan dan distorsi. Slide selanjutnya. Ada kelemahan transmisi dibagi menjadi 3, itu ada attenuation, distorsi, pelemahan dan distorsi oleh pelemahan. Ini kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui medium transmisi apapun. Yang kedua ini ada delay distortion. Ini terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda, sehingga tiba pada penerimaan dengan waktu yang berbeda. Hal ini merupakan hal yang kritis bagi data digital yang dibentuk dari sinyal-sinyal dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan intersimbol interference. Yang ketiga ada noise. Noise ini tambahan sinyal yang tidak diinginkan, yang masuk dimanapun di antara transmission dan penerima dibagi dalam 4 kategori. Ini ada thermal noise, ada intermodulation noise, ada crosstalk, ada impulse noise. Ada pengertian media selanjutnya. Ada pengertian media transmisi. Media transmisi ini adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data
terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi ini digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Selanjutnya, di sini ada media transmisi guided software. Guided media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik, meliputi twisted pair cable, coaxial cable, ada kabel koaksial dan fiber optik kabel. Kabel serat optik, sinyal yang melewati media-media tersebut diarahkan dan dibatasi oleh batas fisik media. Twisted pair dan coaxial cable menggunakan konduktor logam yang menerima dan mentransmisikan sinyal dalam bentuk aliran listrik. Optical fiber atau serat optik menerima dan mentransmisi sinyal data dalam bentuk cahaya. Ini ada beberapa jenis media transmisi pada jaringan komputer. Ada copper media atau sering dikenal dengan media tembaga, guided, ada optical media atau media optik, ada wireless media atau media tanpa menggunakan kabel unigate. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Saya sendiri Sarifan Sori Rasid, NIM 190 40 359. Media transmisi guided. Yang pertama ada copper media, media tembaga. Copper media ialah media transmisi yang terbuat dari bahan tembaga atau biasa disebut dengan kabel. Data yang dikirim lewat kabel ini bentuknya berupa sinyal listrik atau tegangan atau arus digital. Yang kedua ada coaxial cable, kabel koaksial. Kabel koaksial atau populer disebut koaks terdiri atas konduktor silindris melingkar yang mengiringi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Untuk LAN, kabel koaksial menawarkan beberapa keunggulan, di antaranya dapat dijalankan dengan tanpa banyak membutuhkan bantuan repeater sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network dibandingkan kabel STP atau UTP. Kabel koaksial juga jauh lebih murah dibandingkan fiber optik. Koaksial merupakan teknologi yang sudah lama dikenal, digunakan dalam berbagai tipe komunikasi data sejak bertahun-tahun. Berbagai tipe komunikasi data sejak bertahun-tahun, baik di jaringan rumah, kampus, maupun perusahaan. Keunggulannya yang pertama kecepatan dan keluaran 100 sampai 100 Mbps. Terus biaya rata-rata per node itu murah. Terus media dan ukuran konektornya di ini kompetitif medium. Yang selanjutnya panjang kabel maksimum 200 meter. Untuk tin koaksial dan 500 meter untuk fix koaksial. Selanjutnya yang ketiga ada kabel twist pair. Kabel twist pair terdiri atas dua jenis, yaitu short twisted pair biasanya disebut STP dan unshielded twist pair tidak memiliki selimut biasa disebut UTP. Kabel twisted pair terdiri atas dua pasang kawat yang terpilih. Twist pair lebih tipis, lebih mudah putus, dan mengalami gangguan lain sewaktu kabel terpuntir atau kusut. Kabel twist pair terbagi atas dua, yaitu STP, short twist pair, UTP, atau unshielded twist pair.
kabel STP mengkomunikasikan teknik-teknik perlindungan dan antisipasi tekukan kabel. STP yang peruntukan bagi instalasi jaringan internet memiliki resistansi atas interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik kabel. Kabel SAT twin pair nyaris memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan kabel UTP. Satu hal keunggulan STP adalah jaminan proteksi jaringan dari interferensi eksternal. Sayangnya STP sedikit lebih mahal dibandingkan UTP. Tidak seperti kabel koaksial, lapisan pelindung kabel STP bukan bagian dari sirkuit data, karena itu perlu di-ground pada setiap ujungnya. Pada prakteknya, melakukan ground STP memerlukan kejelian. Jika terjadi ketidaktepatan, dapat menjadi sumber masalah karena bisa menyebabkan pelindung bekerja sebagai layaknya sebuah antena, menghisap sinyal-sinyal elektrik dari kawat-kawat dan sumber-sumber elektris lain di sekitarnya. Kabel STP tidak dapat dipakai dengan jarak lebih jauh sebagaimana media-media lain, seperti kabel koaksial, tanpa bantuan device penguat repeater. Yang kedua ada UTP. Untuk UTP terdapat pula pembagian jenis, yakni yang pertama, kategori pertama sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah, contoh kabel telepon. Kategori kedua sifat mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kategori pertama. Dapat digunakan untuk transmisi digital dengan bandwidth hingga 4 MHz. Kategori ketiga mampu mentransmisikan data hingga 16 MHz. Kategori keempat mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. Yang terakhir kategori kelima digunakan untuk transmisi data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. Secara fisik, kabel UTP terdiri atas 4 pasangan kawat medium. Setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. Tipe kabel ini semata-mata mengandalkan efek konstelasi yang diproduksi oleh pasangan-pasangan kawat. Untuk membatasi degradasi sinyal, seperti halnya STP, kabel UTP juga harus mengikuti rule yang benar terhadap beberapa banyak tekukan yang diinginkan per kaki kabel. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedansi 100 ohm. Hal ini berbeda dengan tipe pengabelan twin pair lainnya, seperti pengkabelan untuk telepon, karena UTP memiliki diameter eksternal 0,43 cm. Ini menjadikan mudah saat instalasi. UTP juga mensupport arsitektur jaringan pada umumnya sehingga menjadi sangat populer. Kabel UTP memiliki banyak keunggulan. Selain mudah dipasang, ukurannya kecil, juga harganya lebih murah dibandingkan media lain. Kekurangan kabel UTP adalah rentan terhadap efek interferensi elektris yang berasal dari media atau perangkat-perangkat di sekelilingnya. Meski begitu, pada prakteknya para administrator jaringan banyak menggunakan kabel ini sebagai media efektif dan cukup diandalkan. Dan sudah ada fiber optic cable. Kabel serat optik. Kabel fiber optik merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit digital per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Ini sudah cukup mengantarkan ribuan panggilan telepon. Tipe-tipe kabel fiber optik: yang pertama, kabel single mode. Yang kedua, kabel multimode. Ada plastik optical fiber. Konstruksi kabel fiber optik.
Bagian ini merupakan medium fisik utama yang mengangkut sinyal-sinyal daya optikal dari sumber ke device penerima. Core merupakan helai tunggal dari gelas atau plastik yang kontinu. Semakin besar ukuran core, semakin banyak data yang dapat diantarkan. Semua kabel fiber optik diukur mengacu pada diameter core-nya. Cladding merupakan lapisan tipis yang menyelimuti fiber core. Coating adalah lapisan yang menyelimuti core dan cladding. Penyangga clothing ini diukur dalam mikron dan memiliki range 250 sampai 500 mikron. Strengthening fibers terdiri atas beberapa komponen yang dapat menolong fiber dari benturan kasar dan gaya tekan tak terduga selama instalasi. Media transmisi unguided. Bagian ini akan dilanjutkan oleh Rio Rizaldi. Oke dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi presentasi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya Rio Rizaldi dengan NIM 190403887. Next, RIP. Nah, di bagian pertama ini terdapat gelombang mikroterestrial. Tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola dish. Ukuran diameternya bisa sekitar 3 mm. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Kegunaan sistem gelombang mikro yang utama adalah dalam jasa telekomunikasi long haul sebagai alternatif untuk coaxial cable atau serat optik. Fasilitas gelombang mikro memerlukan sedikit amplifier atau repeater daripada coaxial cable pada jarak yang sama, namun masih memerlukan transmisi garis pandang. Gelombang mikro umumnya dipergunakan baik untuk transmisi televisi. Di pembahasan pertama ini terdapat gelombang mikro terensial. Tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola dish. Ukuran diameter biasanya sekitar 3 mm. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. Kegunaan sistem gelombang mikro yang utama adalah dalam jasa telekomunikasi long haul sebagai alternatif untuk coaxial cable atau serat optik. Fasilitas gelombang mikro memerlukan sedikit amplifier atau repeater daripada coaxial cable pada jarak. Gelombang mikro umumnya dipergunakan baik untuk transmisi televisi maupun untuk transmisi suara. Pengguna gelombang mikro lainnya adalah untuk jalur-jalur titik-titik pendek antar gedung. Next. RIP. Oke. Yang kedua, di sini ada gelombang mikro satelit. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun frekuensi uplink, amplifier, dan uang yakin. Agar komunikasi satelit bisa berfungsi efektif, biasanya diperlukan orbit stasioner dengan memperhatikan posisinya di atas bumi. Sebaliknya, satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi,
yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi atau uplink, uplifier, dan mengulang sinyal-sinyal lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain atau downlink. Agar komunikasi satelit bisa berfungsi efektif, biasanya diperlukan orbit stasioner dengan memperhatikan posisinya di atas bumi. Sebaliknya, stasiun bumi tidak harus saling berada di garis pandang sepanjang waktu. Untuk menjadi stasioner, satelit harus memiliki periode rotasi yang sama dengan periode rotasi bumi. Kesesuaian ini terjadi pada ketinggian 35.780 km. Next, read. Beberapa karakteristik komunikasi satelit dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. Pertama, akibat jarak yang panjang, terdapat penundaan penyebaran atau propagation delay. Kira-kira seperempat detik dari transmisi dari suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. Yang kedua, gelombang mikro merupakan sebuah fasilitas penyiaran dan ini sudah menjadi sifatnya. Beberapa stasiun dapat mentransmisikan ke satelit dan transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Karena sifat siarannya, satelit sangat sesuai untuk distribusi siaran televisi dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia. Transmisi satelit juga dipergunakan untuk titik ke titik antar sentral telepon pada jaringan telepon umum. Next. Yang ketiga, di sini ada radio broadcast. Perbedaan utama di antara siaran radio dan gelombang mikro yaitu di mana siaran radio bersifat segala arah atau broadcast, sedangkan gelombang mikro searah atau point to point. Karena itu, siaran radio tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran. Sumber gangguan utama untuk siaran radio adalah interferensi multijalur. Pantulan dari bumi, air, dan alam atau objek-objek buatan manusia dapat menyebabkan terjadinya multijalur antar antena. Next. Yang keempat, di sini ada inframerah. Komunikasi inframerah dapat dicapai dengan menggunakan transmitter atau receiver atau transceiver yang modulasi cahaya yang koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandangan maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit, rumah. Satu perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi inframerah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengaman dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Selanjutnya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pengalokasian frekuensi dengan inframerah karena tidak diperlukan lisensi untuk itu. Next. Mungkin segitu saja yang dapat saya baca atau saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Anissa Nurul.